Bisikan mentari pagi sebuah pengantar untuk kemegahan Borobudur. Bayangkan udara sejuk dan tenang, sesaat sebelum fajar. Kamu ada di Jawa Tengah, Indonesia. Cahaya matahari pertama mulai mewarnai langit. Menyentuh puncak-puncak bangunan batu kuno. Inilah Borobudur. Muncul dari kabut pagi bagaikan mimpi yang terlupakan. Dunia di sekitarnya subur dan hijau, dengan gunung-gunung berapi menjulang di kejauhan. Borobudur bukan hanya candi, ini adalah gunung batu. Ini adalah monumen Buddha yang sangat besar, terbesar di seluruh dunia. Dibangun berabad-abad lalu tanpa mesin modern. Berdiri di atas bukit, menghadap sawah dan desa-desa. Orang-orang datang dari seluruh penjuru dunia untuk menyusuri jalannya dan mengagumi kemegahannya yang hening. Mari kita mulai perjalanan penemuan ini bersama-sama. Selangkah demi selangkah, batu demi batu. Gema sebuah dinasti lahirnya Gunung Batu. Borobudur dibangun pada masa pemerintahan dinasti Shailendra. Masa itu adalah zaman keemasan seni dan arsitektur di wilayah ini. Keluarga Shailendra adalah pelindung agama Buddha Mahayana. Borobudur adalah proyek mereka yang paling hebat. Candi ini dirancang sebagai gunung kosmik, tiruan alam semesta dalam ajaran Buddha. Tujuannya adalah menjadi panduan bagi peziarah menuju kebijaksanaan dan kebebasan tertinggi. Pembangunan Borobudur adalah karya teknik yang luar biasa. Lebih dari 2 juta balok batu andesit digunakan. Hebatnya, tidak ada adukan semen atau perekat yang dipakai. Batu-batunya saling mengunci seperti potongan teka-teki raksasa. Membangun Borobudur butuh waktu sekitar 75-100 tahun. Selama berabad-abad, bangunan megah ini tersembunyi, menunggu untuk ditemukan kembali. Tangga menuju pencerahan membedah desain Borobudur. Struktur Borobudur adalah mahakarya penuh simbol. Candi ini dirancang seperti mandala 3 dimensi raksasa. Candi ini berbentuk piramida berundak dengan 9 tingkatan. Di puncaknya terdapat stupa induk yang besar. Candi ini dibagi menjadi 3 tingkat utama, melambangkan 3 alam dalam kosmologi Buddha. Tingkat paling bawah, Kamadhatu, melambangkan alam keinginan. Di atas Kamadhatu ada Rupa Dhatu, alam rupa, dengan panel relief yang rumit. Terakhir di puncak ada 3 teras melingkar Arupa Dhatu, alam tanpa rupa. Tingkat ini memiliki 72 stupa kecil dan 1 stupa induk besar, melambangkan kekosongan mutlak. Alam ini melambangkan tingkatan pencapaian spiritual tertinggi. Disinilah seseorang melampaui bentuk dan 2 hal yang berbeda, mencapai kesadaran murni dan pencerahan. Ini adalah tempat yang penuh kedamaian dan kesederhanaan yang mendalam. Bagian 4, kisah terpahat di batu, relief Borobudur yang hidup. Panel-panel relief di Borobudur sungguh luar biasa. Relief ini membentuk ensiklopedia visual ajaran Buddha Mahayana yang sangat luas. Para seniman menghidupkan batu, menceritakan kisah-kisah rumit dengan detail dan perasaan yang luar biasa. Banyak naskah penting ajaran Buddha digambarkan di dinding-dinding ini. Peziarah dapat mengikuti perjalanan Buddha dari kelahiran hingga pencerahannya. Tujuan relief-relief ini sangat mendidik. Relief ini berfungsi sebagai alat pengajaran yang kuat di masa banyak orang belum bisa membaca. Relief ini dirancang untuk membimbing pikiran, memancing pemikiran, dan menginspirasi bakti. Relief ini menyajikan jalinan budaya, seni, dan keyakinan yang kaya dari masa lampau. Bagian 5 ditemukan kembali, diperbaiki lagi. Perjalanan Borobudur melintasi waktu. Setelah selesai dibangun, Borobudur berfungsi sebagai pusat spiritual yang hidup, Cap 2S. Selama berabad-abad, candi ini terlupakan, terkubur abu vulkanik dan hutan. Penemuan kembali Borobudur oleh dunia barat terjadi pada tahun 2019. Sir Thomas Stamford Raffles menugaskan seorang insinyur Belanda untuk menyelidikinya. Dunia tercengang oleh ukuran dan keindahan yang mereka temukan. Upaya awal untuk melestarikan Borobudur masih terbatas. Pemugaran paling besar dilakukan antara tahun 1973 dan 1983. Proyek besar ini dipimpin oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO. Candi ini dibongkar dengan hati-hati, balok demi balok, lalu dipasang kembali. Pada tahun 1991, Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ini mengakui nilai universalnya dan pentingnya pelestarian yang terus-menerus. Bagian 6 suar untuk hari ini dan esok, warisan abadi Borobudur.
Kini Borobudur berdiri megah dan agung. Candi ini menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahun. Lebih dari sekadar tempat wisata, Borobudur tetap menjadi tempat yang sangat spiritual. Ini adalah pusat ziarah Buddha yang aktif, terutama saat perayaan Waisak tahunan. Borobudur menjadi simbol kuat perdamaian, toleransi, dan pencarian spiritual. Candi ini mengajarkan kita tentang sejarah, seni, arsitektur, dan filsafat. Kisah-kisah yang terpahat di batunya menawarkan pelajaran abadi tentang kasih sayang, kebijaksanaan, dan kehidupan manusia. Tanggung jawab melestarikan Borobudur untuk generasi mendatang terus berlanjut. Pemantauan, perawatan, dan upaya pelestarian terus-menerus sangat penting. Borobudur lebih dari sekadar batu. Ini adalah pesan dari masa lalu. Ever in the sea to so mighty.